Halo, kembali pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Perpajakan dengan materi yang kedua, e-commerce dan e-business. Adapun capaian pembelajaran kita kali ini yaitu memahami konsep e-commerce dan e-business, mengevaluasi peran SIA dalam digital business, serta mengevaluasi risiko dan pengendalian pada konsep SIA di e-commerce dan e-business. E-business pada dasarnya tidak sama dengan e-commerce. E-business jauh lebih luas lingkupnya, lebih dari sekedar transaksi karena mengarah pada pengguna, dengan kombinasi teknologi serta bentuk lainnya dari komunikasi elektronik untuk memungkinkan dilakukannya jenis aktivitas bisnis apapun. E-business meliputi e-commerce yang melibatkan pembelian dan penjualan, serta pemasaran dan pelayanan produk jasa dan informasi. Electronic commerce atau kita sebut dengan e-commerce yaitu proses pembelian, penjualan, dan transfer atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Sedangkan e-business yaitu definisi e-commerce yang lebih luas, tidak hanya melingkup tentang pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, serta transaksi elektronik dalam perusahaan. Aplikasi dari electronic commerce sendiri telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun silam. Contohnya electronic data interchange, electronic fund transfer, kartu kredit, automated teller machines atau ATM, dan perbankan via telepon. Tapi beberapa tahun belakangan electronic commerce juga banyak dalam bentuk aplikasi seperti Shopee, Blibli yang memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian barang maupun jasa melalui aplikasi. Bentuk dari e-commerce ada beberapa macam. Bentuk yang pertama adalah business to business, yaitu bentuk di mana e-commerce sebagai penjual dan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah business to consumers, yaitu bentuk di mana e-commerce merupakan penjualnya, sedangkan pembelinya adalah perorangan. Bentuk ketiga adalah consumer to consumer, yaitu bentuk e-commerce di mana seorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Bentuk yang keempat adalah customer to business, yaitu bentuk dari e-commerce di mana e-commerce sebagai pelanggan memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu. Yang kelima yaitu business to employee, yaitu bentuk e-commerce di mana perusahaan memberikan produk atau jasa ke para karyawannya. Bentuk keenam yaitu adalah government to citizens, yaitu bentuk e-commerce di mana pemerintah menyediakan layanan kepada warganya melalui teknologi. Bentuk terakhir adalah government to business, yaitu bentuk e-commerce di mana pemerintah melakukan bisnis dengan pemerintah lain sebagai mitra bisnis. Pada pertemuan pertama, kita sudah memahami apa itu definisi dari SIA dan pengertian dari sistem informasi akuntansi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana SIA berperan dalam digital business. Pada digital business, SIA berperan dalam transaction processing atau memproses transaksi. Misalnya kalau kita belanja di Shopee, ketika kalian klik beli, itu artinya SIA berperan sebagai transaction processing. Peran yang kedua adalah database integration, yaitu peran di mana SIA mengupgrade berbagai informasi
yang saling terintegrasi. Misalnya, ketika tadi kalian sudah mengklik beli pada Shopee, maka stok yang tersedia pada Shopee itu langsung terintegrasi pada informasi persediaan dan langsung terintegrasi pada informasi penjualan. Kemudian, pada digital business, SIA juga berperan sebagai decision support, yaitu peran di mana SIA berfungsi untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pada Shopee, ketika kita ingin melihat produk yang terlaris, maka sistem informasi akuntansi akan langsung memperlihatkan mana produk-produk yang terlaris pada Shopee. Maka hal ini SIA berperan sebagai decision support. Kemudian, peran terakhir yaitu sistem informasi juga berperan dalam internal control atau pengendalian internal, yaitu peran di mana sistem informasi akuntansi berperan sebagai alat kendali pada proses transaksi digital bisnis. Misalnya ketika kalian belanja pada Shopee tadi, maka ketika kalian ketika kalian belum menyelesaikan pembelian atau belum mengklik pembelian selesai, maka uang tidak diberikan kepada penjual. Maka disitulah letak dari pengendalian internal pada yang dilakukan SIA pada digital business. Kalau tadi kita bicara e-commerce seperti Shopee atau platform digital lainnya, memang terlihat sangat praktis dan efisien. Tapi di balik itu ada beberapa resiko utama yang harus kita pahami, terutama dari perspektif sistem informasi akuntansi. Dalam e-commerce, semua data tersimpan secara digital, mulai dari data pelanggan, informasi pembayaran, hingga histori transaksi. Kalau sistem keamanannya lemah, data ini bisa diretas atau di-hacking. Kemudian, sistem e-commerce juga berpotensi adanya pencurian data atau data breach atau penyalahgunaan data. Misalnya, contoh dari resiko cybersecurity ketika akun pengguna diambil alih lalu digunakan untuk transaksi ilegal. Risiko kedua adalah fraud risk atau kecurangan. Ini bisa terjadi dari berbagai pihak, baik dari pihak penjual, misalnya ketika barang tidak sesuai, dari pihak pembeli misalnya ketika adanya klaim palsu, bahkan dari dalam sistem itu sendiri. Contohnya penjualan fiktif, manipulasi transaksi, serta pembayaran yang tidak sah. Karena itu, sistem e-commerce menggunakan fitur seperti escrow system untuk meminimalkan fraud. Dalam konteks SIA, ini masuk ke dalam fungsi internal control. Risiko ketiga adalah system failure atau kegagalan sistem. Karena semua proses bergantung pada teknologi, ada saat di mana server harus down atau sistemnya error, maka transaksi tidak bisa diproses, data bisa hilang atau tidak sinkron, atau bahkan bisa merugikan perusahaan dan pelanggan. Contohnya ketika flash sale ya, kalau kita ikut flash sale kadang-kadang sistemnya crash karena terlalu banyak konsumen yang menggunakan sistem tersebut, sehingga transaksi gagal dan biasanya pelanggan kecewa. Ini menunjukkan bahwa SIA harus memiliki sistem yang andal, backup data, dan recovery system yang baik. Nah, setelah kita memahami berbagai resiko dalam e-commerce, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perusahaan mengendalikan resiko tersebut. Nah, disinilah peran pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi menjadi sangat penting.
Pengendalian internal yang pertama yaitu pengendalian berupa access control atau pengendalian akses. Artinya, tidak semua orang bisa mengakses semua data atau sistem pada e-commerce tersebut. Contohnya, di e-commerce pelanggan hanya bisa melihat akun mereka sendiri. Admin memiliki akses terbatas sesuai perannya, dan penjual hanya bisa melihat data tokonya saja. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan data, membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. Dalam konsep SIA, ini sama seperti pemisahan tugas, segregation of duties, atau authorization control. Yang kedua adalah pengendalian dalam bentuk encryption atau enkripsi data. Ini adalah proses mengamankan data dengan cara mengubahnya menjadi kode yang tidak bisa dibaca sembarangan. Contohnya saat kita memasukkan password, saat melakukan pembayaran online, data tersebut tidak dikirim dalam bentuk asli, tapi sudah dienkripsi. Hal ini sangat penting untuk melindungi data pelanggan dan menjaga keamanan transaksi. Yang ketiga adalah audit trail. Ini adalah jejak digital dari setiap aktivitas dalam sistem. Contoh, siapa yang melakukan transaksi, kapan transaksinya dilakukan, perubahan apa yang terjadi, itu semua sebenarnya terekam dalam sebuah sistem dan bisa ditelusuri kembali. Tapi tentu saja yang memiliki akses penelusurannya adalah pemilik sistemnya. Fungsinya untuk mendeteksi kecurangan, memudahkan audit, meningkatkan akuntabilitas. Dalam SIA, audit trail sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan secara transparan. Jadi, pengendalian internal dalam e-commerce itu bukan hanya soal keamanan teknologi, tapi juga mengatur siapa yang boleh akses, melindungi data, dan memastikan semua aktivitas bisa ditelusuri. Kalau kalian masih ingat kerangka COSO, ini masuk ke komponen Control Activities dan Information and Communication yang memastikan sistem berjalan dengan aman dan dapat dipercaya. Sekian dulu materi kita hari ini. Setelah diskusi dan tanya jawab, saya akan memberikan tugas untuk studi kasus Shopee. Kalian diminta untuk menganalisis sistem informasi yang ada pada Shopee. Untuk lebih jelasnya, modul dari tugas ini akan saya bagikan pada LMS. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.